صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DKI Masjid Ar-Rahmah dan juga para ustaz, para sesepuh kita, dan juga ada Bapak Erwin dan juga Pak RT juga ada, Bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, yang mohon maaf jika saya sebutkan satu persatu, akan tetapi semoga berkumpulnya kita di dalam masjid mendapatkan keturunan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharap semoga nanti jauh yang kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Ar-Rahmah, untuk hari Ahad ini, yaitu tanggal 27 Jumadil Akhir, bertepatan dengan tanggal 30 Januari. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam masjid ini dalam rangka yaitu sama-sama mengikuti program kita, yaitu Wabisara, yang juga sebelumnya akan diberikan peningkaran rohani. Adapun yang akan memberikan peningkaran pada pagi hari yaitu Bapak Ustadz Ahmad Sayyid Idul kita bukan Nasrul Islam ala hatinya wa ala kulinyati musholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Sayyid, wakilnya kami persilahkan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid
Al-Rahman Cinere yang dirahmati Allah. Khusus yang sama-sama kita hormati koordinator Mobi Masam Ustaz Muhammad Tahir, Ustaz Haji Gamal ya lupa ya Gamal itu karena saya Gamal Bapak RW, Bapak RT, Bapak RT ada, dan para asatidz dan penghormat yang lain. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan sholat subuh kita ini sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya mudah-mudahan dilibatkan karena kita sholat berjamaah. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di dunia ini adalah fase yang ketiga. Fase pertama adalah alam ruh, fase kedua adalah rahim, fase ketiga adalah alam dunia, dan fase keempat adalah alam akhirat, alam kubur, alam akhirat. Di antara fase-fase itu yang kita udah lalui adalah fase alam arwah dan fase alam rahim. Nah sekarang kita berada di alam dunia. Dikit lagi kita akan pindah ke alam akhirat, alam kubur, alam akhirat. Sepertinya memang itu adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala udah jelasin sama kita semua. Mungkin ketika kita dilahirkan ke dunia ini, kira-kira kita punya dosa nggak? Kan? Mau bapaknya siapa kayak gitu ya? Mau bapaknya pencuri, mau bacol, tukang mabuk, tetap kita hidup di dosa. Nah, jadi kita hidup di dunia ini awalnya kita nggak punya dosa kita. Nggak punya dosa begini. Kemudian hidup kayak gitu, umur tahun, 2 tahun, 3, 4 tahun, 5 tahun, pas akhir balik kemudian kita kita udah diperintahkan untuk apa? Menjalankan syariat agama. Tujuannya apa? Itu tadi nambah bekal. Ya. Betul apa? Nambah bekal. Bekal kemana? Bekal ke alam akhirat. Jadi kita nggak boleh hidup di pasrah. Udah amat sama gimana? Barangan. Bisa pulang. Kalau kita pergi ke Jogja, mungkin nggak bawa duit, udah ke sana aja ya. Kan gitu udah jalan gitu sama teman-teman tur. Kita nggak punya duit. Insya Allah melalui apa kita bisa pulang gitu. Tapi kalau misalnya ke alam akhirat, kira-kira kita udah bisa balik lagi gitu? Nggak ada lah. Belum ada ceritanya orang tadi balik lagi, nggak ada. Cuma di mana tuh? Nggak ada yang balik lagi. Jadi kalau udah di alam akhirat itu adalah alam yang kekal. Artinya kekal apa? Ya kekal selama-lamanya. Nah ini kita di alam dunia ini, ya. Di alam dunia ini yang hidup sementara. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ayolah. Nah, memang kan sana ada cobaan, ada godaan gitu. Ada pahala, ada dosa. Kira-kira kita mana nih yang lebih kita kita cenderung untuk lakukan gitu loh. Itu terserah kita. Kita masing-masing dalam diri kita.
Bang, coba ayo kita pikirin lah. Ya, malam saya ngomong wah, yuk mau nggak bantu gua kata saya belum siap begitu. Wah, ayo belum siap. Ya yuk, ntar aja kan dulu katanya begitu. Berarti banget kagak buat salah kagak apa, ayo bantu coba. Ketimbang kita mah. Nah, jadi ketika kita lahir dalam keadaan nggak punya dosa, kemudian kita diberi kewajiban untuk sholat gitu ya. Kalau kagak sholat kita dosa kan gitu. Kita sedekah, kalau kita kagak sedekah kita dosa. Kita silaturahim, kalau kita nggak silaturahim kita akan dosa. Itu Pak. Oh, sedikit. Jadi hidup di dunia ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang ciptakan mati. Wal hayat dan juga hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kita diuji nih. Jadi antara kita ini kira-kira apa? Siapa yang amalnya paling bagus? Wa huwal azizul ghafur, dan Allah itu maha perkasa dan lagi maha pengampun. Karena ketika kita mau tidur kita renungin gitu. Dari pagi itu udah ngapain? Pernah nggak pikirin dosa? Berdosa apa tadi yang melakukan di pagi hari? Pikirin apa tadi ketemu si ini ya? Kayaknya sih gua ketemu sama dia kayaknya tertinggal banget. Aku udah terus, aku dia marah. Pikirin. Namun memang sekarang yang banyak kita pikirin adalah dunia coba. Alhamdulillah petaka hatta surtubul maqam dia ngomong coba. Coba. Saya lihat kadang orang tua masih aja dia. Masih apa? Masih kedosekan gitu Pak. Ya Allah, saya bilang. Makanya kerja itu ada yang namanya pensiun. Pensiun itu nomor 60 tuh pensiun. Ya. Coba di kamar ya 60 ya. 60 apa 55? Coba. Kalau pensiun 65 ya. 60 65. Artinya kalau udah segitu tuh, ya makanya pemerintah kalau udah umur segitu ngutang di bank kagak boleh. Boleh nggak? Kagak boleh. Artinya apa kita? Banyak-banyakin uang masjid. Kalau yang dulu udah ada. Biar numpuk apa nih kita? Kita numpuk pahala untuk persiapan. Makanya kalau ditanya, lu siap nggak tinggal dunia apa namanya siap tidak? Enggak. Berarti kita lupa pasrah tuh. Kenapa? Karena kita takut. Takut sama apa? Takut nanti di Solo ntar gimana? Begitu ya. Tapi kadang meskipun kita berani atau kita takut di Solo, kalau udah saatnya ya udah. Mau gimana lagi coba? Jadi jangan sampai kita menangis ketika apa? Allah nyambut nyawa kita, kemudian kita tinggal di kubur sendirian. Nah proses orang tinggal dunia kan dicabut nyawanya, dicabut nyawanya ya. Nah habis itu apa? Pas dicabut nyawanya, udah dia. Kemudian dia kan belum ada dalam kubur tuh, masih aman, masih ngawang. Dia tahu tuh orang yang habis cabut nyawanya. Jadi kayak apa ya? Kayak kita ngeliat nih, kita ngeliat TV tuh. Di TV itu orang lagi apa? Orang lagi nangis, orang lagi ke pasar, kita lihat di TV itu. Nah itu katanya sebelum kita dimasukkan ke dalam kubur, kita nanti tahu Pak tuh, ya tahu tuh, tahu apa? Siapa yang mandiin kita, tahu. Ya. Kalau kita punya bini, kita tahu bini kita kalau ngapain, udara kita yang bantuin, ketahuan, yang gak bantuin kita tahu dia ngeliatin aja. Ada. Terus biasanya sejam, 2 jam, 3 jam kemudian dimandiin. Pas dimandiin juga dia tahu tuh baru lihat gitu yang dimandiin dia. Lalu lagi dimandiin siapa yang mandiin tuh? Mandiin terus gotong dikapanin tahu tuh kita. Dikapanin kita tahu. Nah dikapanin kayak TV aja gitu. Tadi dikapanin gimana Bang? Pas dikuburin.
Nah, dikuburin nih. Pas dikuburin, kita juga tahu lah itu orang menginjak-injak tua. Buruk, berang gitu ya. Nah, coba. Ditumpuk kita tuh. Sama apa amat berasa. Lah, itu kuah. Nah, gua lagi injak-injak tua. Habis itu kan terus. Orang nguburin selesai, kemudian langkah 7 langkah. Nah, baru dia tuh, woi bangun lu, wah kaget kita. Kenapa kaget? Pas mau bangun tiba-tiba apa? Ada Pak, kalau begini coba, begini aja. Bisa budi kayak gitu? Nggak bisa Pak. Ada yang bantuin nggak? Enggak. Siapa yang bantuin? Yang bantuin itu adalah amal ibadah kita. Amal kapan? Amal ketika kita di dunia. Amal ketika kita di dunia, nanti yang akan bantuin kita di kubur itu. Ayo sama-sama lah. Bukan melatih saya bener banget, kagak. Saya rajin banget, kagak. Kita ajak nih sama-sama, ya. Sama-sama, ayo kita beribadah, sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita Rasul tadi Allah menciptakan kita dalam apa? Lahir dalam keadaan suci. Allah pun kepengen kita kembali kepada Allah itu juga kagak punya dosa. Gitu. Lahir nggak punya dosa, mati nggak punya dosa. Paling nggak antara apa? Antara dosa sama amal kebaikan lebih baik dari amal kebaikan. Kalau nggak punya dosa kayaknya kagak mungkin itu. Nah kalau lahir tadi nggak punya dosa udah pasti itu kita nggak punya dosa. Nah sekarang kita hidup di dunia ini, ayo sama-sama nih. Ya. Kita udah tahu apa Pak? Tahu yang ini berpahala, yang ini berdoa. Tahu kan kita? Tahu kita. Cuman kadang memang ujian bagi kita berat banget. Ya. Kadang laksanainnya. Salat berjamaah subuh kita tahu bagus banget, pahalanya gede. Salat berjamaah isya bagus banget, pahalanya gede. Cuman kadang apa kita? Malas. Nah ini malas ini adalah setan. Makanya apa? Sama-sama kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita sering kadang memang melaksanakan kewajiban Pak. Misalnya kita sholat subuh segan banget ngapain lah? Buat sholat di rumah juga bisa. Ini kadang kalau kita kagak paksa-paksa, kagak bakal jalan itu Pak. Jalan. Hanya udah sholat. Berapa banyak kawan-kawan kita yang sering sholat berjamaah di masjid kemudian jalan kagak? Ada nggak? Ada. Gara-gara apa? Itu tadi udah apa? Udah merasa enak sholat berjamaah di masjid. Jadi ayo sama-sama kita berharap mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan kita ini husnul khatimah. Apapun itu ada apa namanya? Ada solusinya gitu. Kalau kita salah sama orang nih, solusinya apa? Kita maaf kita. Kalau kita utang punya orang, solusinya apa? Apapun itu ada solusinya kita. Ada solusinya. Makanya itu semua kita lakukan. Kita kontrol diri kita nih. Sama-sama kita kontrol kira-kira dari pagi gua ngapain? Kayaknya gua di rumah aja nih kan gitu. Kayaknya silaturahmi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian sakit. Saya lari dari kemarin kayaknya kepila. Tadi malam baru tidur. Biasa beberapa bini saya pindah ke depan. Kata bini saya mau pindah ke depan. Saya pindah ke depan. Akhirnya pas saya balik lagi tuh. Agak puyeng-puyeng dikit. Saya bilang ya mungkin ujian kita kan ya. Kalau kita menerimanya, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Gitu Pak. Artinya ketika kemarin itu saya gitu ya, saya sendiri sehat banget. Habis dioperasi sehat banget. Kalau orang pada kena corona, saya kena corona, alhamdulillah saya agak.
pilek gitu ya. Kita sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita semua, dan kesehatan itu kita akan bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan itu dinilai sebagai apa? Sebagai ibadah. Jangankan sholat berjamaah di masjid, kita pakai baju, bisa pakai baju dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Baca bismillah. Jalan dari sana baru masuk ke masjid doang, kita baca doa masuk masjid, itu pahalanya kita tarik ke kamar mandi, kita doa ke kamar mandi, kita baca doa, itu nilainya Jadi jangan sampai apapun yang kita lakukan itu begitu-begitu aja maksudnya gitu. Karena apapun itu harus apa? Harus kita sikapi dengan apa? Ini ya, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amal pekerjaan tergantung pada niat. Jadi ayo sama-sama apapun itu kita niatkan dengan niat yang baik. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah menyambut nyawa kita kan hidup. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una fid din wa dunya akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi ma'asratu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.